Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast SMA An-Najah. Kabarnya gimana? Sehat-sehat kan teman-teman semua? Nah, sekarang saya di sini nggak sendirian nih, tapi sudah ditemani sama Azkia Najmi. Boleh dada-dada dong kamera. Halo semua. Oke, ada yang udah kenal belum nih sama Najmi? Kalau belum, jadi Najmi ini adalah salah satu alumni SMA An-Najah yang baru lulus kemarin di tahun 2022. Jadi hari ini saya akan sedikit bincang-bincang sama Najmi tentang perjuangannya dalam meraih kampus dan jurusan impian buat kuliah gitu ya. Kita sapa dulu nih Najminya. Najmi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang ya. Bisa main lagi ke sini ya, lumayan ya. Baru kesini lagi. Baru gitu. kesini lagi, padahal deket loh rumahnya. Oke, jadi gini Najmi, kan kemarin saya lumayan cukup tahu perjalanannya gimana ketika mau kuliah ya, gitu ya. Jadi buat informasi teman-teman, jadi Najmi ini lolos di 3 kampus dan juga 3 jurusan yang berbeda di 3 jalur gitu ya. Di PMDK Universitas Brawijaya jurusan aquaculture ya. Iya. Betul, itu yang pertama. Kemudian lolos juga jalur UMPTKIN di UIN Palembang jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian lolos juga di jalur SMMPTN Barat UPI Bandung jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Hebat banget, tapi pasti di balik itu semua ada cerita dan pengalamannya nih gitu ya. Karena pasti banyak banget yang sebelumnya yang sudah dilalui gitu ya. Boleh nggak Najmi ceritain dulu dari awal merencanakan ya gitu. Kita kan di kelas suka membuat rencana dulu nih gitu ya. Setelah lulus SMA nih mau ngapain kayak gitu. Nah, awalnya rencananya tuh seperti apa dan jalur-jalur yang diikuti sebenarnya apakah cuma 3 itu atau banyak jalur lagi? Boleh nggak diceritain dulu pengalamannya deh dari awal nih, kita tarik mundur dulu. Oh iya, jadi awalnya itu aku tuh termasuk orang yang ikut di semua jalur gitu. Jadi kan emang dari awal tuh udah niat tuh kayaknya nih bakal kelas 12 itu bakal ikut semua jalur gitu. Akan kuliah berarti memang sudah akan kuliah dan akan ikut semua jalur. Jalur apa aja berarti yang pertama diikuti? Yang pertama itu kan SNMPTN. SNMPTN. Nah, terus di SNMPTN gagal. Yang kedua ikut SPAN PTKIN. SPAN juga ikut, sama-sama jalur rapot nih gitu. Terus hasilnya ternyata kan emang aku tuh udah yakin banget gitu, kayaknya nih SPAN gitu. Udah pede lah ya. Iya, udah pede gitu. Ternyata ya Allah berkehendak lain gitu. Akhirnya masih gagal. Oke, udah 2 kali gagal nih. Sebelum lanjut, itu pasti perasaannya pasti ada kecewanya ya, kecewa ada banget, sedih gitu, juga pasti. Padahal baru 2 jalur gitu, tapi udah sempet mau nyerah, ya udahlah gitu. Gitu. Terus akhirnya bisa bangkit lagi atau terus buat ikut jalur yang lainnya tuh gimana prosesnya? Ya akhirnya kan karena ada motivasi dari ustazah juga ya, Bu. Dari ustazah dari itu masih ada jalur lagi SBMPTN. Akhirnya ya udah deh ikut aja gitu. Orang tua juga ngedukung, udah semuanya ikutin gitu. Nanti tinggal pilih mana yang terbaik gitu. Akhirnya di SBMPTN ikut, udah UTBK SBMPTN tuh ya, yang jalur tulis nih nyoba setelah 2 jalur rapot gagal ya gitu. Akhirnya ikut SBMPTN, udah semuanya itu pokoknya udah pasrah banget, ya udah lulus alhamdulillah, enggak juga ya udahlah gitu. Akhirnya kan pas pengumuman SBMPTN itu masih gagal juga. Oh, itu tuh per satu-satu ya? Biasanya kan belum pengumuman udah ikut jalur yang lain, itu belum ya? Oh, belum. Oh, berarti sampai nunggu hasil UTBK dulu. Oh, UTBK-nya
nggak lolos Nggak juga nih lolos. yang jalur tulis juga gitu. Terus ikut apa udah 3 loh itu. Iya udah tidak, belum lolos juga ya udah akhirnya udah cerita semua, udah ceritain semua perasaannya gimana ke orang tua pokoknya. Udah. Sedih banget sih pasti udah 3 kali ya. Iya karena gitu kan lihat teman-teman yang lain kayaknya bahagia banget Yang udah gitu, lolos, ya betul iya. betul. Wah, itu pasti ada perasaan yang campur aduk juga. Nah, terus akhirnya orang tua juga ngebangkitin gitu. Belum rezekinya gitu kan, bisa masih ada jalur yang lain, masih ada mandiri gitu. Oke. Nah, terus akhirnya tuh dapat informasi ikut jalur SMUB. Dia mandiri cuma melalui rapot. Oh, yang prestasi yang di Unbrau Iya, ini Universitas itu jalur- Brawijaya. Jalur yang diadain dari Unbraunya sendiri gitu. Nah, akhirnya karena itu jalur rapot kan. Jadi yaudah lah coba aja gitu. Tinggal masukin nilai rapot gitu Iya, kan. oke. Meskipun Kemarin 2 kali udah rapot udah gagal nih iya, gitu ya. ya udah coba lagi aja gitu. Nah, sambil ikutan SMUB juga di situ kan udah daftar UMPTKIN, Bu. Oh, sambil daftar Iya, UMPTKIN. iya, Oke. jadi UB juga daftar, UMPTKIN juga ya udah ikut juga gitu kan. Nah, terus pas pemilihan di UB itu kan sebenarnya kan kalau jalur rapot itu pasti nilai yang kelihatannya itu nilai dari IPA gitu ya. Ya, jadi mau nggak mau harus pilih jurusan IPA gitu. Oh, jurusannya MIPA. Iya, jadi aku juga milihnya itu yang kira-kira peminatnya sedikit gitu. Oh, dilihat supaya peluangnya juga lebih besar Peluangnya ya. lebih Aquaculture besar. sama apa waktu itu pilihannya? Pilihan pertamanya itu ilmu gizi. Ilmu gizi, Iya, keduanya yang keduanya aquaculture. aquaculture di Kediri gitu. Oh, yang UB yang Kediri ya. Oke. Iya, terus- Lolosnya yang Kediri. Lolos di yang pilihan kedua, yang di Kediri itu. Itu UMPTKIN dulu atau pengumuman dulu? Pengumuman yang di Unbrau dulu? Pengumuman yang di Unbrau dulu. Oh, udah keluar tapi kamu tetap ikut tes yang UMPTKIN berarti? Jadi tuh sebelum pengumuman yang di Unbrau itu emang udah tes UMPTKIN Oh, juga. sudah tes. Iya, cuma pengumumannya lebih dulu yang di Unbrau Unbrau, gitu. oke. Selang beberapa hari baru pengumuman di UMPTKIN. Oh, ternyata dua-duanya lolos nih. Iya, nah terus kan Lebih galau mana? Nggak lulus atau diterima udah 2 nih? Ikut yang milih yang mana ya? ya jadi pas pengumuman Unbrau juga tuh ya Allah udah alhamdulillah banget gitu kan. senang banget keterima ya. gitu dapet. Meskipun ya jalurnya kan jurusannya juga kan kurang ini ya, kurang gitu. Awalnya kamunya Karena kan masih kurang serk ya? Iya, masih kurang serem. Karena Terus, ikut aja. Akhirnya pas pengumuman itu Mm-mm. coba deh nunggu MPTKIN dulu gitu. Oh gitu, nggak langsung daftar ulang nih? Enggak, masih belum. Kan masih ada waktu juga biasanya. Dikiranya tuh MPTKIN tuh lolos di jurusan di pilihan pertama. Itu apa di yang UMPTKIN pilihannya? UMPTKIN itu pilihan pertamanya di UIN Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Oh sama, cuma beda yang keduanya Yang UIN keduanya Palembang. UIN Palembang, ketiga UIN Palembang juga. Oh gitu. Iya. Cuma ternyata Lolosnya di pilihan kedua lagi. alhamdulillah lolosnya di pilihan ketiga. Oh yang ketiga. Oh pendidikan bahasa Arabnya yang ketiga Yang ini. ketiga UIN Palembang. Oke. Tuh, cuma pas udah alhamdulillah lagi tuh seneng lagi kan. Nah, terus udah Akhirnya ikut yang SMMPTN Barat ini gimana? Kan udah diterima 2 nih gitu. Iya, jadi Ini aja menentukannya udah bingung. jadi ini ya, jadi tuh karena di SMUB sebenarnya orang tua juga udah ya udah nggak apa-apa di UB gitu kan. Cuma orang tua aku tuh lebih kayak coba yang pendidikan gitu. Masih diarahkan ke untuk jurusan pendidikan. Iya, cuma Terus gimana ya? milihnya yang Palembang agak jauh ya, lebih jauh. Iya, kalau Palembang mikirnya ke situ. Lebih jauh Cuma lagi. kayak jauh banget gitu kan, dari keluarga juga jauh gitu. Nah, terus kayaknya ya udah deh gitu. Udah diterima malah makin galau gitu. Iya, galau. Aku Terus juga udah pokoknya udah cerita ke guru, pokoknya udah minta arahan gimana Iya. gitu ya. Masih konsul lah ya, emang itu harus. Karena aku juga masih penasaran nih, pengen gimana ya biar bisa masuk jadi keguruan gitu. Oh, kamunya juga passionnya emang di pendidikan ya? Iya, masih penasaran gitu. Akhirnya
pas ada info SNMPTN Barat tuh masih dibuka gitu iya, ya. Coba bilang tuh ke orang tua gitu. Mau ikutan lagi deh. Terus ya kalau emang minat gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan, siapa tahu lolos, nanti tinggal cari yang terbaik gitu, pilih gitu yang sesuai gitu. Akhirnya ya udah ikut SNMPTN Barat, ngambil di UPI jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang pertama, yang keduanya di Untirta, karena kan SNMPTN Barat itu kan univnya terpilih ya. Ya terbatas ya, juga terbatas. pilihannya yang di wilayah barat aja. Iya, Dan nggak gitu. semua kampus juga gitu. Oke, tapi Iya. pilihannya akhirnya UPI Bandung dan Untirta. Gitu. Terus karena itu tes kayak UTBK gitu kan, kayak UTBK kemarin tuh Tes sebenarnya lagi. kayak ya kayaknya ini mah SMM gak bakal dapet gitu, karena kan yang SBM aja, maksudnya soalnya kan gak beda jauh sama yang SBM kemarin gitu kan. Kayak yang SBM kemarin aja nggak dapet gitu, kayaknya ada SMM, rasa ini lagi ya, khawatir lagi, takut. iya. Ya udah nggak dapet ya, ambil yang di UB gitu kan. Nah, terus nggak tahu kenapa gitu ya, pas buka pengumuman tuh kayak, padahal saya juga nggak terlalu berharap SNMPTN pengen lolos gitu, enggak, ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena udah pesimis banget nggak bakal lolos gitu. Akhirnya ternyata pas ada pengumuman, alhamdulillah itu nggak berhenti bersyukur, benar-benar bahagia banget. Akhirnya gitu ya, di pilihan pertama pula gitu kan diterimanya pendidikan dan bahasa dan sastra Indonesia UPI Bandung. Gitu, benar-benar. Jadi dari tadi udah ketahuan ya, jadi dari 3 tadi pilihannya adalah akhirnya yang dipilih yang di UPI Bandung. Ya. Akhirnya yang di UB sama di UIN Palembangnya nggak diambil. Jadi lebih memilih yang di UPI Bandung, jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tadi udah total berarti ikut berapa tes? SNM, SPAN, kemudian UTBK SBMPTN, kemudian yang UB tadi yang SM yang mandiri itu ya, mandiri yang raport. PMDK ya, raport, kemudian ada UMPTKIN, dan berarti 6 kali sama Terakhir yang SMM. SNMPTN Barat. Iya. Jadi ternyata dari 3 jalur, 3 kampus, 3 jurusan yang lolos itu perjuangan sebelumnya luar biasa ya gitu. Harus ikut 6 jalur dulu gitu, harus gagal dulu di 3 jalur, baru 3 jalur berikutnya lolos. Wah, itu luar biasa sih, alhamdulillah banget ya. Nah, tadi cara bangkit dari 3 kali yang gagal ini, selain ada orang tua dan orang-orang sekitar yang mendukung kamu, kira-kira apa sih motivasi dalam diri kamu, apa yang bikin kamu semangat, yaudah deh coba lagi gitu? Ya karena aku pertama tuh aku ngelihat teman-teman aku yang lain di luar sana gitu, mereka tuh kayak bener-bener emang mereka juga ngerasain gagal gitu berkali-kali, cuma mereka tuh tetap ikut kayak bimbel gitu loh. Terus aku tuh di rumah kayak pengen gitu kan ikut. Kamu sendiri ikut nggak? Gitu. Bimbel nggak? Untuk yang bimbel. UTBK, SBMPTN, dan maksudnya untuk yang jalur tulis bimbel nggak? Enggak, belajar di rumah aja. Oh, belajar sendiri, luar biasa Iya, sih. belajar di rumah aja gitu. Kayak udah sendiri aja gitu belajarnya. Berarti selain dari orang tua, terus kamu juga ngelihat teman-teman yang sudah yang sama-sama berjuang lah gitu ya. Kemudian apalagi yang ada dorongan, pokoknya ya harus bisa juga deh gitu. Karena kan aku kayak sering nonton, lihat-lihat film gitu ya, video yang istilahnya kayak apa ya, kayak mendorong aku gitu buat ada positifnya lah filmnya gitu, kayak bikin aku jadi pengen belajar gitu, Bu. Selama sedih itu berarti nonton film untuk Iya, refreshing nonton film Iya, lah, refreshing, terus tetap. lihat perjuangan-perjuangan orang-orang di film itu juga kan. Ya kayak terus apa juga, itu film apa? Boleh direkomendasikan kan biar semangat filmnya, juga. Sebenarnya filmnya dari TikTok, dari FYP TikTok lewat aja gitu. Ya nggak apa-apa, di-spill aja dikit supaya mungkin nanti apa ya, nggak tahu. kalau kita lagi terpuruk juga kita bisa bangkit. Terus ngelihat kayak kan biasanya kalau di TikTok itu kan banyak kayak anak PTN gitu yang kayak cerita pengalaman-pengalaman gitu ya. Aku suka liatin aja gitu, lihat komentar-komentarnya, ya memang kayak gitu ternyata. Terus aku juga kayak pengen gitu
kayak mereka gitu yang bisa gitu. Akhirnya aku tuh sebenarnya udah bilang ke orang tua pengen daftar bimbel gitu, pengen daftar bimbel, cuma nggak tahu ada alasan tertentu kan. Ya udah akhirnya aku disaranin buat coba ikutan tryout aja yang banyak gitu, belajar sendiri, beli e-book gitu buat belajar. Ya belajar tuh kalau itu pun belajarnya kalau aku lagi kayak nggak males gitu, karena kan kalau di rumah kan bawaannya beda gitu, ya. beda. Jadi tuh Banyak distraksinya, banyak gangguannya. Banyak banget. Gitu. Ya, jadi Berarti ngaturnya gimana dong buat waktu belajarnya dengan belajar mandiri, dari mulai jadwalnya, terus tadi ya referensi-referensi yang didapat tuh dari mana aja? Kalau referensi yang didapat, jadi tuh aku komunikasi sama angkatan sebelumnya yang udah dapat PTN. Kayak dari kakak-kakak tingkat kelas ya. Dia tuh katanya lolos di ini karena dia tuh kayak belajar dari sini, dari buku ini gitu. Ya akhirnya aku beli gitu kan buat belajar juga. Ya terus ya udah dari situ aku ikutin aja. Pokoknya aku tuh kayak komunikasi sama kakak kelas yang sebelumnya gitu, yang udah lolos gitu, itu kenapa sih kok bisa lolos gitu, belajarnya dari mana gitu, tanya pengalaman dari kakak-kakak ya itu juga salah satu faktor penting sih ya buat nambah referensi kita literasinya seperti apa gitu ya. Untuk dari mungkin ya tadi salah satu contohnya entah dari buku atau misalkan di sosial media atau di internet juga udah banyak ya contoh-contoh soal, asal kitanya rajin tadi gitu. Terus kamu jadwal bagi waktunya kadang kan pasti lebih susah ya belajar di sekolah dengan belajar di rumah yang kita harus ngatur waktu sendiri gitu. Beda sama di sekolah yang udah dijadwalin hari ini pelajarannya ini jam segini. Tapi kalau misalnya di rumah kan selama pandemi kemarin gitu ya, maksudnya kita refleksi lagi ke sana ya pasti ada hal yang berbeda. Terus trik dari Najmi sendiri yang ngaturnya tuh gimana gitu supaya balance? Sebenarnya tuh aku belajar ya karena kan emang semau aku ya. Jadi ya cuma aku juga sadar diri lah, nggak semaunya gitu kan. Kalau karena ada target ya. Jadi kalau misalnya ya aku emang lagi punya waktu luang gitu, kan pasti di rumah kan banyak banget waktu luang. Ya aku iseng-iseng gitu baca, terus belajar, baca ngerjain soal pun tanpa lihat pembahasannya dulu gitu. Jadi asal kerjain aja gitu, nanti koreksi-koreksi. Terus juga ikut-ikutan tryout karena kan teman-teman aku juga ada yang ngasih link tryout gitu, ada yang ngasih grup buat belajar gitu. Jadi ikut-ikutan aja di situ. Ya, itu jadi salah satu kemudahannya saat ini sih ya, banyak banget yang mengadakan tryout online ya kan, lebih mudah gitu. Banyak juga yang gratis ya, sampai yang berbayar pun ada. Dengan mudah lah ya bisa diakses gitu. Itu salah satu kemudahannya juga. Dan tadi berarti jangan dulu lihat bahasannya ya, kita kerjain dulu sendiri baru kita lihat pembahasannya, hasil kita seperti apa supaya bisa evaluasi juga gitu. Ternyata caranya Najmi ketika belajar sendiri kayak gitu ya. Nah, itu kan kalau dari keluarga dan diri Najmi sendiri nih dalam mengatur gitu ya. Kalau misalkan dari sekolah sendiri, apa sih dukungannya yang diberikan untuk siswa-siswinya untuk bisa melanjutkan setelah lulus SMA gitu, diarahkan entah itu yang kuliah ataupun kerja, khususnya yang Najmi rasain sendiri, dukungan apa sih yang sekolah berikan gitu sampai akhirnya bisa di titik saat ini gitu. Selain aku bersyukur banget gitu sama aku bisa berhasil gitu dapetin apa yang aku mau, aku juga itu juga sebenarnya karena berkat aku ikutin gitu kata guru. Maksudnya guru di sekolah itu kan banyak banget memotivasi ya, jadi gagal ya bangkit lagi gitu ya. Aku juga ya udah ikutin aja deh arahan guru gitu. Ya, jadi guru bilang ini ya udah ikutin, kalau diarahin kayak gini ya kayak gini gitu. Jadi intinya nurut aja gitu. Terus juga kan pasti guru itu kan ngasih yang terbaik buat muridnya ya. Jadi kayak gitu banyak banget nasihatnya, motivasinya gitu, yang bikin muridnya itu kayak
jelek gitu di hati. Oh, ya, motivasinya udah, langsung kena lah ya gitu. Ya karena kan kemarin juga masih ada bimbel UTBK kan di sekolah. Oh iya. Iya kan, dikasih fasilitas itu juga Iya, untuk yang fasilitas kuliah. belajar. Yang mau kuliah tuh ada fasilitas bimbel UTBK walaupun sebentar lah ya, tapi Iya. ada waktu, ada fasilitas untuk itu. Kalau yang mau kerja, itu ada fasilitasnya hal yang lain, praktek untuk latihan kerja lah gitu, akuntansi, administrasi komputer seperti itu ada kayak gitu. Terus konsul juga. Iya, konsul. Iya, gitu. Jadi di awal-awal itu akan ada konsul yang perencanaan tadi, makanya sampai akhirnya ya Najmi bisa merencanakan untuk ikut semua jalur itu semuanya ditanya gitu ya. Jadi maunya kuliah atau kerja gitu atau pilihan yang lainnya. Kalau misalkan mau kuliah, jalur apa aja yang akan diikuti gitu ya. Mungkin ada beberapa jurusan juga yang direkomendasikan ya gitu. Mungkin akhirnya dari pilihan-pilihan tadi itu juga ada yang selain dari minat, peluang juga, itu pasti ada rekomendasi guru selama melihat dari proses belajar gitu ya. Jadinya pilihan-pilihan yang tadi diambil juga selain atas diskusi dengan orang tua gitu, keinginan, dan juga pastinya itu ada keterlibatan guru di situ gitu. Yang tadi intinya seperti Najmi bilang gitu ya, bahwa ya ikutin aja kata guru ya, karena tadi guru tahu proses belajarnya seperti apa gitu ya. Jadi lebih memberikan saran kayak gitu. Oke, ini terakhir Najmi, tipsnya buat adik-adik yang mungkin nanti sama mau melanjutkan kuliah juga, entah itu jalur apapun deh, pokoknya gimana caranya, tipsnya dari Najmi supaya mereka tetap semangat sampai nanti meraih apa yang mereka inginkan, sama pesan-pesannya deh buat adik-adik di SMA An-Najah saat ini nih, nanti yang nonton gitu ya, buat yang nonton juga supaya termotivasi dan semangat juga dari cerita-ceritanya Najmi. Ya. Jadi buat adik-adik semua, kalau menurut aku ini tips dari aku sendiri, karena kan waktu itu kan berjalan cepat gitu ya, bakal nggak kerasa. Jadi ya mulai dari sekarang aja gitu, kayak perbaikin semuanya gitu, jangan banyak males gitu. Karena kan orang-orang di luar sana pasti udah bersaing dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, bakal dia lebih mempersiapkan dirinya gitu. Jadi ya mulai dari sekarang banyak belajar gitu. Tipsnya ya ikutin arahan guru, udah itu aja. Terus ambil berkahnya gitu, jangan bikin kecewa, jangan cari masalah, udah itu intinya gitu sih. Karena kan ridho guru yang terpenting sama orang tua, udah Masya itu aja. Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Najmi. Oke, jadi luar biasa banget ya cerita dari Najmi ini gitu ya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya gitu ya. Kita ambil yang baik-baiknya. Jadi ternyata kesuksesan seseorang yaitu dibaliknya juga ada cerita pengalaman yang memang harus diperjuangkan gitu ya. Nggak boleh nyerah gitu. Kita harus terus berusaha. Dan yang saya ini Najmi, yang saya terinspirasi gitu dari kamu, bahwa kita juga bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Salah satunya tadi dengan belajar, tanya pengalaman kakak kelas, atau bahkan dari sesimpel kamu melihat sosial media, TikTok, mungkin yang lain cuma butuh hiburan, tapi kamu bisa ngambil pelajarannya gitu tadi dengan lihatnya komen-komen yang orang-orang yang sudah sukses, jadi akhirnya termotivasi gitu kan. Jadi gitu. yang menghibur juga dan juga memotivasi juga gitu ya. Akhirnya waktu kita juga nggak sia-sia, kita bisa belajar dari manapun, karena sekarang semuanya serba digital ya, kita harus bisa ngikutin itu semua gitu ya. Dan tadi buat adik-adik yang nantinya akan melanjutkan kuliah ataupun kerja lah intinya ya, kita harus terus berusaha. Dan tadi kita sudah bersaing sebenarnya dari hari ini gitu, bukannya nanti setelah udah kelas 12 gitu. Kerasa kan waktunya cepet banget kalau udah kelas 12 gitu ya. Jadi semoga adik-adik bisa terus semangat, terus belajar gitu ya. Intinya mulai gali dan gali diri sendiri, persiapkan semuanya dari sekarang gitu. Itu tadi pelajaran yang bisa kita sama-sama ambil dari salah satu teman kita nih, kakak kita dari Azkia Nazmi Mumtazah gitu. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Nanti
kita doakan juga sore ini ya Kak mau berangkat ke Bandung. Kita doakan kuliahnya juga lancar, dimudahkan ya. Pokoknya sukses nanti sampai lulus. Nggak lupa sama SMA An-Najah. Nanti boleh main-main lagi ke sini, kita sharing-sharing lagi. Oke Kak? Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like komennya gitu ya, dan boleh kasih saran dan masukannya juga, pengalaman-pengalamannya teman-teman yang lain mungkin dalam meraih cita-citanya kuliah atau pengalaman ikut jalur tes dan sebagainya juga boleh di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.